warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke ayat 168. Saya bacakan ulang ya. Aku tak ngaji. Didengarkan boleh, nggak didengarkan juga boleh. Tuh, enak kok. Yang mendengarkan bagus, yang tidak mendengarkan juga bagus. Kalau kira-kira didengarkan tidak enak, kalau kupingnya mau disumpel pakai keset sambil mainan HP gitu, silakan. Wong kupingnya merdeka di sini nih. Ayo, kita kasih bacakan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nas, kita lihat kalimatnya. An-nas itu bentuk jamak ya. Artinya manusia. Ya, manusia itu ada di Quran disebut, bisa disebut al-bashar, an-nas, al-insan gitu ya. Ini an-nas artinya semua manusia yang sudah balik dan sudah bisa diajak berpikir. Anas itu kalau basar itu baru lahir juga bisa disebut basar, anak-anak itu basar. Nah, semua manusia yang sudah bisa diajak berpikir balik tentunya diseru oleh Allah, kulu makanlah kalian. Jadi makan itu perintah Allah. Karena lafaz kulu ini adalah fi'il amr. Jadi kalau sampai lapar makan, ya, harus sampai untuk makan. Karena perintah Allah itu ibadah. Termasuk takwa karena itu perintah Allah. Tuh, ya, perintah Allah. Makanya ketika Allah telah memerintahkan lalu kita laksanakan, kita akan diberikan nikmat. Tetapi ketika perintah Allah sudah terasa ada perintah dari Allah, kemudian ditahan-tahan, ditunda-tunda, dinding, apalagi ditinggalkan, mesti kita tersiksa. Sampai perutnya lapar nggak mau makan, kira-kira gimana? Lilit. Siksa. Ketika perut kita sangat lapar, kemudian ketemu makanan, makan nikmat nggak? Karena perintah Allah. Tapi diperintah makan nggak mau makan, ditahan aja, kira-kira apa? Enak nggak lapar itu? Tersiksa? Tersiksa. Ini takwa. Apa dong yang dimakan? Apa aja? Mimma, dari apa saja makanlah.
Loh, enak. Mimma dari apa saja. Fil ardi yang ada di muka bumi. Kalau yang di langit nggak bisa makan kita. Jadi makan yang wajar manusia yang ada di muka bumi. Makan aja, apa aja boleh. Nah, yang penting halalan. Tapi yang halal. Bukan halal tapi juga thayyiban. Yang baik, yang bagus. Bukan hanya halal. Halal makanan dirubung lalu hijau ya. Oh ya enak jadi halal itu. Aja dipangan ya. Kan penyakit. Yang halal juga yang baik. Tuh, ini makanan. Pokoknya apa saja makan yang penting halal. Jadi patokannya makan itu halal apa haram itu aja. Kalau urusan makanan itu, yang diributin kan tentang halal haram itu yang diributin makanan sama minuman. Duit halal apa haram? Kalau udah urusan duit itu nggak ada haram-haramnya, ada dia halal begitu udah. Halal. Harum semua banyak harum. Halal, rada-rada haram, rada halal gitu. Duit, alasannya di Quran nggak ada keterangannya itu duit haram. Makanya yang diributin masalah halal haram urusan makanan. Jadi harus ada labelnya halal apa haram gitu. Tapi nek duit itu nggak ada label halal, nggak ada. Oh ini nggak ada. Biasa mulanya ya. Oh iya. Aku kira sing nyolong sing korupsi orang ngerti halal haram, ya ngerti. Cuman bukan makanan kan. Duit katanya di Quran tuh nggak ada gitu loh. Pokoknya begitulah kegiatan kita. Yang diributin gitu. Bila duit nggak ada. Mau pakai cara apa kayak oke aja udah. Jual agama, jual ayat. Betul enggak? Tuh. Yang halal dan yang bagus. Makanannya halal didapat dengan cara yang bagus. Bisa dipahami ya? Udah diperluas sendiri sesuai dengan penalarannya masing-masing. Oh ya, makan aja. Allah itu ciptakan kita ini kayak sebuah pabrik besar. Ada mesin-mesin pabrik di dalam ini. Jadi urusan makan udah gak kakean mikir. Daging wedhus. Makan. Halal apa haram? Halal. Makan saja. Gitu. Daging sapi. Halal haram. Halal. Makan saja. Babi haram ya udah gak usah. Telo halal sikat. Ubi halal sikat. Semongko sikat, nongko sikat, pelubah sikat, semua sikat yang penting halal. Masuk ke perut kita. Di lambung kita. Semua makanan itu pokoknya yang penting halal. Vitamin nggak usah ditanya ini mengandung vitamin apa, orang ngerti gue. Dia pun ngomongin vitamin. Enggak ya sosok kayak dokter kadang-kadang. Menurut ini nggak boleh karena mengandung ini ya lah, nggak usah takut yang penting halal makan saja. Nanti masuk ke sini, ini ada sebuah mesin. Begitu masuk ke perut, itu semua makanan dikeruas-keruas dihancurkan sama itu babat-babat yang bentuknya kayak anduk. Jadi kalau sampai kepepet nggak punya duit, kalau pengen soto babat, rendem anduk. Wah, rendeman anduk ya ketok-ketok. Cuman tanya halal apa haram? Nah gitu. Keruas di perut. Ditetesin dengan air empedu yang rasanya pahit. Hancurkan. Udah hancur disaring. Ini mengandung vitamin A, bus jalurnya didistribusikan ke saraf yang jurusannya ke mata. Ini mengandung vitamin C, ini B. Kita nggak pernah tahu itu. Kerjaan siapa? Allah. Allah.
Ini menjadi darah merah, ini menjadi darah putih, ini menjadi sperma, ini menjadi ovum, ini menjadi terus diolah. Terus ada sisa-sisa ampas-ampasnya itu dibuang lewat pintu depan dan pintu belakang sebagai limbah pabrik. Nah, makanya hati-hati itu kalau membuang limbah pabrik, termasuk angin-angin palsu, limbah pabrik ya, jangan sembarangan buangnya. Itu ada, gitu. Luar biasa Allah itu. Ini kan kadang-kadang udah badannya lemes, udah ketahuan itu sapi, ya kan? Iga sapi, jangan. Asam urat, iga sapi, asam urat itu. Lambemu itu yang membuat kamu asam urat. Aneh ya, dunia aktivi kata kamu. Apa kata prasangka hamba, makanan halal kok dibilang asam urat, kenyek. Kambing, darah tinggi setruk, kambing kok setruk gitu. Genane kambing halal kok. Akhirnya lemes. Tanda orang sehat itu enak makan. Selama kita enak makan, tandanya sehat. Orang kok nggak enak makan gitu ya, mesti wong sakit. Makanan enak-enak kok nggak enak makan, namanya orang sakit. Makanya lihat orang sakit, sering saya nggak ke rumah sakit biar dapat ayat, biar dapat pelajaran. Orang punya mobil, ya memang makanannya enak-enak, tapi nggak enak karena sakit. Ada yang udah menikmat kok, nggak enak. Kayak ngaji gini kan. Katanya Islam itu nikmat yang terbesar. Oh, jangan paling nikmat. Kok nggak nikmat? Berarti sakit. Udah. Makanya nanti itu nggak ada makan. Tapi kalau orang itu sehat, jangankan kok makanannya enak-enak. Saya kalau sehat, mas, mohon maaf. Saya kalau sehat, udah aja lah, masakin aja nasinya beras rodo lili, cuman pakai garam campur daging, nambah saya. Oh, beneran, anggapnya buktian. Nasi yang pulen yang enak itu, udah pakai garam aja, campur daging, nambah saya makan. Sehat, makanya bisa dibuktikan. Coba orang yang sakit itu, ya, yang sakit jasmaninya ya, maksud saya, itu kan masuk rumah sakit gemuk kan? Iya, keluar. Betul enggak? Iya. Keluar rumah sakit kurus, padahal makanannya enak. Enak. Nah, makanan yang sakit dimakan yang nunggu, karena yang nunggu orang sehat. Kalau sampai pengen cepat gemuk, sering-sering aja nungguin orang sakit. Nah, enggak makan itu halal. Pertimbangannya halal apa haram? Kalau halal makan aja. Yang penting jangan berlebih. Kulu wasrobu walatus ribu, itu yang nggak boleh. Makanlah kamu, minumlah kamu yang halal, yang baik, tapi jangan berlebihan. Jangan mentang-mentang lagi seneng berlebihan ya jelas. Apa juga kalau berlebihan mukok, apa mukok itu? Umuh, muntah. Iya. Oke ya. Nah di sini lah semua manusia ini. Nggak harus beriman, semua manusia. Makanlah kamu. Ya. Mimma fil ardi halalan thayyibah. Dari apa saja di muka bumi ini, yang penting halal dan bagus. Udah itu aja patokan. Nggak usah nanya ini vitamin apa, kagak ngerti. Soal tahu aja itu. Meneliti juga pernah punya laboratorium aja. Nanti Allah sendiri itu yang misah-misahkan vitamin A disebutkan ke sini, B sini, C sini ke organ kita. Keren. Ya. Oke, apalagi barat tatabiu kutuwati syaiton, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan.
Setan maunya begitu. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian yang nyata. Itu. Tapi kan nggak kelihatan. Makanya kalau melawan setan nggak bakal menang. Kita kok melawan setan, ini strategi saya ini. Kita kok melawan setan nggak bakal menang. Sama aja Elias Pikal melawan Matheson, sekali duk kau. Dia mukulin kita seenaknya sendiri. Kita mau mukul kagak bisa lihat. Tapi bisa ditandain setan itu. Setan bisa ditandain. Makanya untuk yang lain-lain kita nggak suruh minta perlindungan kepada Allah, tapi khusus setan harus minta perlindungan kepada Allah. Dengan a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setannya. Yang lain? Nah, kenapa ya itu? Kalau nggak dapat pertolongan Allah, perlindungan Allah, kesetanan terus makanya manusia kebanyakan kesetanan daripada yang kemalaikatan. Makanya jiwanya banyak yang jiwa pertuyulan daripada jiwa yang permalaikatan. Nanti ada tandanya. Tandanya itu disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu sudah mandir, ya kan? Alladzi yuwaswisu membuat orang itu dorong-dorong orang untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan rasa was-was, bisikan. Bentuknya ya kadang dari bangsa jin yang original, nah dari bangsa manusia yang assembling. Jadi manusia itu ada yang jadi setan, tapi setan assembling yang originalnya jin gitu. Asal manusia kalau ngajak-ngajak kita kemudian melakukan sesuatu dan sesuatu itu kita lakukan menimbulkan rasa was-was, nah itu ada tanda setan masuk ke dalamnya. Itu musuh mesti, musuh, benar kan? Ya kan? Bisa dirasakan ya? Bisa. Ada nggak tanda itu? Pernah mengalami? Anda kabeh wong. Ya, ya. Wah malah yang muda-muda, saya aja yang tua kadang-kadang. Ya, oh iya, itu tandanya. Makanya minta perlindungan sama Allah. Innahu lakum aduwwum. Itu musuh kalian yang nyata, musuh jangan kasih kesempatan. Ya. Sini perlunya ada majelis, dikit, tutup semua. Putaran darah ini ditutup dengan dikeluar. Karena apa? Kulo Bani Adam yudkhilu syaitan mim majridam. Semua keturunan Adam ini akan bisa dimasuki setan melalui putaran jalan darah. Semuanya kalau kita dikit pasti begitu. Oh, ada, ada. Nggak mungkin orang-orang tua kita dulu, orang-orang kita memberikan bimbingan-bimbingan semaunya sendiri tanpa ada maknanya. Nggak mungkin kita yang kadang-kadang nggak mau memahami, udah nggak paham, nyalahin, nyesat-nyesatin, ngaji sih, sinau diteliti dulu, dicoba dulu, gitu. Jadi benar itu enak. Benar itu bisa diterima akal, bisa dipastikan dan bisa dibuktikan. Oke. Nah, kenapa setan itu sifatnya innama ya'murukum bisu'i wal fahsya? Sesungguhnya setan itu ya'murukum selalu mengajak-ajak kalian, perintah-perintah kalian, dorong-dorong kalian, memprovokasi kalian bisu'i dengan hal-hal yang buruk. Betul kata yang buruk, menghujat orang, mencaci maki, ghibah, namimah, fitnah. Setan ajakannya begitu. Siapapun orangnya, nggak suruh banyak lengsor sampai tak ubel-ubelnya sampai
kayak ban serep. Kalau kerjaannya itu ada setan di dalamnya masuk. Ada setan yang mendorong-dorong hal yang seperti itu. Bisa buat paksa dan mendorong-dorong dengan perbuatan buruk dan perbuatan yang paksa yang mengandung dosa, yang mengakibatkan orang berdosa. Obis setan, kotor, jemberi wong, ini kan orang Jawa, jember. Wa antakulu, dan agar kalian semua mengatakan Allahi atas Allah tentang Allah malah ta'lamun terhadap apa yang kamu tidak tahu. Mengatakan kamu atas namakan Allah sementara kamu sendiri kagak tahu. Itu setan namanya. Jujur aja, kadang-kadang kita ngomong ditanya nggak bisa jawab. Lalu tadi ngomong gitu. Setan dorong-dorong itu. Makanya zaman sekarang banyak orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Nah, kata Imam Ghazali itu adalah termasuk kelompok malayadri walayadri anahula yadri. Ada orang yang tidak tahu dan dia tidak sadar kalau dirinya tidak tahu. Makanya dia sendiri nggak tahu kok ngasih tahu, coba gendeng orang. Ada apa tidak? Ada. Ada apa tidak? Ada. Banyak. Banyak sekarang. Banyak. Banyak. Nggak ngerti orang, nggak tahu ngasih tahu. Bohong nggak? Bohong. Kalau orang nggak tahu ngasih tahu bohong nggak? Bohong. Iya. Itu maunya setan. Belum tentu hal kadang-kadang hal yang kelihatannya baik. Kadang-kadang kita didorong untuk melakukan sesuatu supaya terlihat baik. Emang baik terlihat baik kalau melakukan sesuatu karena pengen terlihat baik, bukan pengen jadi baik. Akhirnya apa? Iya, setan. Darani kepriye. Kalau kita nggak waspada, nggak hati-hati, kejeblos, jangan terkecoh dengan gaya kita sok alim, sok paling suci, sok soleh. Enggak banget. Allah maunya kita jadi orang baik, bukan kepingin terlihat baik. Ini melakukan sesuatu hanya kepengen terlihat baik. Kalau cuma pengen terlihat baik, beragama Islam udah terlihat baik, udah. Biar nggak ngaji, nggak sholat. Betul? Asal udah beragama Islam itu, walaupun nggak ngaji, nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, nggak apa-apa. Kenyataannya loh ya. Dan nanti kalau mati nggak usah khawatir. Kok nggak khawatir? Kalau mati disolati, dimandiin, dikapanin, dikuburin, diadanin, kan? Iya Pak, nanti kan harus didoain, mesti didoain nanti 3 hari, 7 hari, 4 hari, 1 hari, 1000 hari, kalau perlu. Apalagi kamu kaya. Kalau kaya penuh yang ngajiin. Ya kan, penuh kaya, ini kayak Mas Ahmad itu nggak pakai yang mentalin. Yang mentalin lucu banget, betul nggak? Yang penting beragama. Nah, masalahnya cukup beragama Islam, pengen jadi orang Islam kan begitu. Kalau beragama Islam udah terlihat baik, apalagi sampai mau pakai sorban itu subuh-subuh sambil muter-muterin tasbih itu mulai nenteng nasi uduk gitu aja, udah terlihat alim udah. Betul nggak? Oh iya, masalah raiso ngaji ya, padahal orang ngerti apa-apa kadang. Penting lah gaya, betul. Nah ini yang jadi masalah sekarang, makanya ribut dulu. Oke, ya ini kita ngeliat yang fakta-fakta aja lah, yang nyata-nyata aja. Nah, setan juga kerjanya begitu. Nah akhirnya yang begitu-gitu, ya. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana, ya awalau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yakadun gitu. Wa idza, dan apabila kila dikatakan lahum kepada orang-orang itu pada mereka, apa jawabnya? Ya, ittabi'u, cobalah kalian mengikuti ma apa-apa anzalallahu,
apa yang diturunkan Allah. Ikutlah kamu apa yang diturunkan Allah. Betul? Apa jawabnya? Qalu, mereka menjawab, bal natabi'u ma'alfaina. Oh, bahkan kami ini mengikuti apa yang aku temukan. Alaihi padanya anak. Aku mengikuti sesepuh orang tua zaman dulu. Kita ini cuma mengikuti orang zaman gitu jawabannya. Dari sononya. Akhirnya melakukan tapi tidak ada keyakinan. Maka timbul pertanyaan, apakah keyakinan ini benar-benar milik kita? Apa jangan-jangan cuma warisan yang tidak pernah diteliti kebenarannya? Betul? Fakta? Itu makanya orang nggak yakin, orang nggak yakin, itu bukan nggak yakin. Karena dia kan nggak mau ngikutin apa yang diturunkan Allah. Dia nggak mau kaji, dia nggak mau pelajari. Ada pedoman tapi ditinggalkan. Malah baca macam-macam, bacain Facebook, bacain WA, bacain Instagram, bacain drakor, bacain apa. Akhirnya Qurannya ditinggalkan. Fakta. Sekarang ini susah saudara-saudara. Anak-anak kita sekarang susah diajak itu kalah sama HP. Paham ya? Paham. Bapak nih, mbok nih, bukan dilarang tapi ambil dong manfaat. Semua yang ada ini ayat Allah. Tergantung kita. HP itu hidup aja kita yang hidupin. Kalau kita matiin mati kok hidup. Ambil yang manfaat-manfaat. Bila yang baik-baik gak mau. Bisa kok kita manfaatkan. Kita tidak mau. Kalau kita capek, kita susah, salahmu sendiri. Manusia itu diringankan oleh Allah, milih beban. Lihat nanti di surat An-Nisa masalah. Ya, yuridullah ayu khafifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yuridullah, Allah itu menghendaki kalian. Yuridullah, ya, ayu khafifa. Jadi Allah itu menghendaki agar meringankan ankum pada kalian. Allah maunya kita itu hidup ringan, bukan terbebani. Kenapa? Allah tahu bahwa kulikul insanu dhaif. Manusia itu ciptakan dalam keadaan dhaif. Nah, Allah tahu. Jangan membebani diri, jangan memberat-beratkan diri. Makanya ada rukshoh, ada mumasaah dalam fikih itu. Kita yang kaku itu, karena nggak ngaji, karena nggak tahu. Saya kan dari sononya udah begitu, dari sononya terus. Jarang orang bilang, menurut Allah begini. Betul? Padahal setiap orang beragama punya pedoman. Semua datangnya dari itu. Kita membebani diri. Kalau bisa kamu nggak usah kerja keras. Makanya ilmu itu semakin kesini semakin canggih. Betul nggak? Zaman dulu orang kerja keras, pakai muluku, pakai apa. Sekarang pakai traktor. Dulu orang ada lesung jumenglung, limbah-limbalan, mutu. Sekarang enggak. Begitu ke sawah dibabatin pulang udah jadi beras. Makin ringan atau makin berat? Nah, masih diringankan lagi. Dulu jalan tol itu ditungguin orang sampai malam-malam gantian, ada cowok, ada cewek. Sekarang udah nggak perlu lagi. Cukup pakai black, template kartu klub black, jalan black. Itu. Kenapa? Allah maunya kamu ringan kesini. Nah, makin kesini makin canggih. Ada cerita nih. Ya, ini caranya Allah meringankan. Jadi pergi jalan-jalan ke tempat wisata. Dilarang di tempat wisata itu tidak boleh bawa makanan. Nah, mau nggak mau kan harus makan apa yang ada di dalam tempat. Berarti harus beli, bawa uang, dipakai beli nggak bisa. Zaman sekarang nih Pak, bawa uang nih, gua mau beli, ditolak. Malah suruh nempelin apa yang ditempel itu hitung-hitung. Aku dhewe yo bingung kok aku mlebu ning kono dhewean wis ora iso mesen apa-apa aku.
Untung bawa teman yang ngerti saya harus jangan dodolan es krim gaya saya kira orang nganggo duit kan gitu. Itu duit nggak laku nanti. Betul nggak? Coba itu. Makin canggih supaya ringan. Sekarang itu apa-apa, jangan sampai ada yang dirugikan. Kalau sampai pakai itu 100 rupiah, kontan bisa, 50 sen kontan. Nggak ada kembalinya, ya udah ambil aja, nggak ada sekarang begitu, nggak ada. Pak Warno aja nggak pernah begitu. Begitu pakai begituan ya udah Pak transfer aja ya gitu misalnya. Nggak, kalau dulu mah lumayan lah. Harga 18.000, duitnya aduh nggak ada recehan mas, udah nggak usah kembali Pak, lumayan 2.000 peng, 1.000 juta. Saya kira iso mas. Nah itu Allah ringankan. Jadi makin canggih. Ya gitu ya. Orang dulu nggak bisa. Kita kalau disuruh ngikutin orang dulu, zamannya berbeda. Berbeda. Ya, kadang-kadang kita jadi kelompok kan gampang dibohongin, gampang ditipu. Makanya orang-orang yang ketipu biasanya orang yang beriman, yang kafir nggak pernah ketipu. Di Quran diterangkan yukhadi'una Allah waladina amanu. Mereka adalah menipu Allah dan menipu orang beriman. Orang beriman itu yang taklid, yang nggak karuan ikut sama dari dunia gini, akhirnya gampang dibohong-bohongin. Betul nggak? Fakta. Banyak juga yang ditipu-tipu. Yang nipu tampilannya lebih beriman dari orang yang beriman. Itu di Quran sudah ada. Itu loh. Oke ya. Makanya wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah, jangan ikutin setan. Itu kalau mereka mengatakan bal natabi'u ma alfaina alaihi abana. Ya, bukan begitu, bahkan kami ini kan mengikuti orang-orang zaman dulu. Apa yang saya jumpai dari orang-orang zaman dulu. Nah, kemudian awalau kana, apakah jikalau dia abahum, orang-orang tua mereka zaman dulu itu layak kiluna saya, dia nggak pernah mengangan-angan, nggak pernah berpikir, nggak punya pengetahuan sedikit pun walayak tadun, dan mereka bukan orang yang mendapat hidayah. Itu mau diikuti juga. Nih, bisa dipahami nih ya. Oke. Nah, ini apa? Ada perumpamaan orang-orang model kayak gitu. Kalau dibilangin ya, ngeyel. Nah, itu ada tutup. Jadi mental, udah penuh di sawahnya. Artinya kesep dari dulu, cekoki dulu, penuh. Begitu ada kebenaran, ada kebaikan, nolak. Karena nggak pernah makanya itu nggak pernah dipahami. Ya, akhirnya apa? Wa masalul ladzina kafaru kama masalul ladzi yanfiqu bima la yasma'u ila du'a wa nida. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Wa masalul ladzina kafaru, dan perumpamaan, permisalan orang-orang yang tertutup hatinya, orang-orang yang kufur itu ya. Kamasali itu seperti perumpamaan, seperti misal alladzi yang ikut, yang menyeru, yang meneriak-neriaki bima la yasma'u, terhadap apa yang dia tidak mendengar, ila du'aan, kecuali mendengar panggilan-panggilan, wanidaan dan seruan-seruan, teriakan-teriakan. Sumun ya, dia seperti orang tuh apa ya, sumun itu tuli, budak, bukmun seperti orang bisu, umyun seperti orang buta, pahum maka mereka layak dulu. Mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan yang tidak ada akalnya. Jadi ini ibarat orang kafir itu ibaratnya kalau kita berdakwah ngajak orang-orang yang hatinya masih tertutup, itu diibaratkan oleh Allah seperti penggembala yang menyeru penggembalaannya.
cak angon reak-reakin wedhus. Kambingnya denger bukan nggak dengar. Ya kan? Bagaimana? Ada respon? Enggak, karena nggak ngerti. Karena nggak ngerti. Sama kita bacain Quran dia kagak ngerti. Gimana? Kayak apa? Oh? Kayak apa? Wedhus. Oh iya itu, ngono ya. Sapi ya benar, kebu ya benar. Diteriakin dia dengar, benar respon. Itu seperti itu gambarannya. Dengar. Enggak. Tapi dia nggak bisa memahami, nggak ngerti alasannya. Akhirnya apa? Sumun. Walaupun dengar tapi gayanya kalau wong budek, bukmun, bisu, nggak bisa dia menyampaikan kebaikan. Kenapa? Dia udah acuh mengabaikan kebaikan, mengabaikan Al-Quran. Dia ini Al-Quran kayak orang budek. Dengan kayak orang yang disembelin keset, main HP. Pengen sembelin, bukan orang budek, nggak ngerti. Sumun, udah sumun, bukmun, mulutnya nggak bisa menyampaikan kebaikan, nggak bisa menyampaikan kebenaran, karena ini dapatnya selalu kebohongan dan kepalsuan. Yang ada pencitraan. Yang ada begitu, sumun, bukmun, umyun, udah kayak orang buta nggak tahu jalan. Pahum lah, yakin, maka mereka itu orang-orang yang tidak berakal. Shadaqallahul adzim. Demikianlah tabarukan kita kitab Al-Iblis 5 Ripati Tafsir Quran Hadis yang dibantu dengan kitab Tafsir Jalalain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran Karim surat Al-Baqarah surat 2 juz 2 ayat 168 sampai 171 yang baru saja kita baca bersama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayyikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa sihan fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'as syahidin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Apabila masih ada hal-hal yang mau ditanyakan, ada yang kurang dipahami atau ada hal lain yang mau disampaikan, nanti kita bahas dan kita diskusikan bersama-sama sambil ngopi rokokan. Demikian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.